Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, mereka kaget luar biasa saat tahu sisi lain dirimu yang sebenarnya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Swords, ada Queen of Pentacles, ada The Lovers, ada Two of Wands, dan di sini ada Nine of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Eight of Swords. Saya merasakan di sini sepertinya kayak di sini ada yang mencoba untuk memfitnah ya. Kayak ada yang mencoba untuk memfitnah kamu. Kayak menuduh kamu melakukan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan. Ini bisa tentang ada persaingan, entah itu dalam pekerjaan, dalam usaha, atau dalam karir, atau di lingkungan sosial. Oke, ini kayak ada yang ingin menjatuhkan nama baik kamu. Ini bisa. Oke, tetapi usaha yang mereka lakukan kayaknya nggak berjalan sesuai harapan ya. Mereka ingin menjerat, tetapi kayaknya nggak bisa. Yang pada akhirnya mereka terguncang. Ternyata kamu sosok yang tak bisa dipengaruhi dan dihancurkan. Kayak ada yang mencoba untuk menjatuhkan, tak itu menjatuhkan karir, usaha, nama baik. Ya, itu tidak lepas dari perasaan yang mungkin kebencian atau dendam atau apapun ya yang mungkin perasaan negatifnya terhadap kamu. Di sini saya melihat apa yang ingin mereka lakukan atau apa yang mereka rencanakan tidak akan berjalan mulus. Dan pastinya mereka akan kaget luar biasa ya saat tahu sisi lain dirimu yang sebenarnya yang tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa difitnah, tidak bisa ditipu. Ini saya merasakan ada ya, ini untuk sebagian kamu. Untuk sebagian kamu yang mungkin ada orang yang menaruh dendam atau kebencian terhadap kamu. Ya mungkin di sini kamu nggak merasakan ya. Kamu merasa semua baik-baik aja, hidup kamu ya berjalan semestinya. Tapi kayak ada yang merasa tersaingi di sini, entah dalam bidang usaha atau pekerjaan atau apapun.
Ada yang nggak suka kalau hidup kamu itu lebih dari dia, lebih baik dari dia. Oke, ada yang seperti itu. Kayak, jadi penting untuk kamu, kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih hati-hati, untuk lebih waspada. Oke, ini bisa saja sudah berlalu, atau mungkin saat ini, dan semoga ke depannya ini tidak terjadi. Ada Queen of Pentacles, pastinya punya alasannya kenapa mereka menginginkan kehancuran dalam kehidupan kamu. Kenapa mereka ingin menjerat atau memfitnah atau menghancurkan nama baik kamu. Ini bisa karena hidup kamu yang mulai naik ya. Ini bisa karena apa yang kamu miliki juga. Saya merasakan di sini ya, kehidupan kamu ada yang mengalami perubahan yang cukup drastis. Jadi kayak ada yang nggak terima, kayak ada yang nggak suka melihat proses dalam kehidupan kamu, melihat pencapaian kamu. Ya, dalam hidup selalu ya ada pro dan kontra, ada yang suka dan tidak suka. Melihat kamu memiliki sesuatu hal yang tidak mereka miliki, bisa saja dalam lingkungan sosial atau mungkin dalam lingkungan keluarga, bisa ya ada yang kayaknya nggak suka kalau kamu itu lebih baik dari dia. Ini jelas ya, karena ada persaingan yang nggak sehat ya di sini, atau mungkin dalam circle tertentu hubungan yang nggak sehat di sini. Ya mungkin di depan begitu baik, tapi di belakang justru sebaliknya, bisa saja ya. Jadi saya merasakan tentunya yang terjadi punya alasan. Ya, kita tidak bisa memaksa orang untuk bisa menyukai ya, tidak bisa memaksa orang untuk pro sama kita, nggak bisa. Ya, jika pun ada orang yang nggak suka, ya itu masalah diri mereka, bukan masalah kita. Yang terpenting kamu melakukan yang terbaik. Ada The Lovers, saya juga merasakan di sini ada juga ya yang kayaknya pengen memisahkan kamu. Ini juga berkaitan dengan hubungan. Ada yang kayak orang ketiga, bisa ya, kayak ada orang ketiga yang mencoba masuk ke dalam hubungan kamu dan pasangan kamu, yang berusaha untuk memisahkan atau menghancurkan atau menggantiin posisi kamu. Oke, justru orang-orang yang seperti ini orang-orang yang dekat juga, orang yang kamu kenal juga. Tapi mungkin ada juga sebagian kamu orang yang tidak kamu kenal ya, orang yang kayaknya menjadi orang ketiga di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ada yang mungkin benar-benar berhasil memisahkan kamu dan pasangan kamu, yang pada akhirnya buat kamu itu berpisah atau bercerai. Tapi ada juga yang tidak berhasil. Ada juga sebagian kamu yang punya hubungan yang lebih kokoh. Tapi saya rasakan untuk kamu yang memang ada yang berhasil menghancurkan rumah tangga kamu, tapi untuk kedepannya kamu akan punya hubungan yang lebih kuat. Tentunya akan ada seseorang yang baru dalam kehidupan kamu. Seseorang yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga, bisa saja terjadi. The Lovers di sini bisa tentang perpisahan atau perceraian, bisa tentang kamu bertemu dengan belahan jiwa kamu. Artinya itu adalah sebuah proses untuk kamu menemukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Intinya, semua yang terjadi punya alasan, semua yang terjadi punya sebab dan akibat. Ada Two of Wands, dan saya melihat di sini kayaknya kamu sudah lebih tegas ya. Sudah lebih tegas terhadap sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik. Ya, kamu berhak ya, kamu berhak memilih, memutuskan siapa yang bisa dekat dengan kamu. Jadi nggak semua orang juga bisa dekat sama kamu ya. Kamu saat ini berani untuk buat batasan. Kenapa? Ya karena kamu melindungi diri kamu. Kamu udah nggak mau asal-asalan, memaksakan, terbuka terhadap sesuatu hal yang negatif, enggak. Saat ini kamu sudah lebih selektif dalam berbagai hal.
dalam pertemanan, dalam hubungan asmara, dalam partner. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu membuat kamu jadi lebih belajar untuk nggak mau gagal, untuk nggak mau salah, untuk nggak mau menyesal lagi. Karena di sini kamu yang tahu ya arah langkah kamu itu mau kemana, kamu yang tahu apa yang terbaik untuk kamu. Oke, itu yang saya lihat di sini. The two of one. Kamu berhak untuk menentukan pilihan dalam kehidupan kamu. Di sini ada Nine of Pentacles. Saya melihat di sini saat ini ada ya yang kayaknya mungkin memilih untuk sendiri dulu. Kayaknya setelah perpisahan atau perceraian yang terjadi dalam kehidupan kamu, ada sebagian kamu yang memilih untuk sendiri dulu. Memilih untuk tenang dulu, menata hati dulu, untuk tidak membuka hati. Mungkin butuh proses ya, butuh beradaptasi, butuh menguatkan diri. Artinya kamu nggak memaksakan, kamu mengikuti alur kehidupan. Ya mungkin tidak full juga menutup diri, tetapi terbuka, tetapi nggak maksain. Ya ada juga yang menikmati kesendirian, menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kamu meski dalam kesendirian. Ada juga. Ya berjalannya waktu nanti kamu juga akan mampu untuk menemukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Tentang apapun itu, pertemanan kah, partner kah, atau mungkin hubungan. Oke, kita lanjut. Di sini ada balance, ada power struggle, ada hidden, ada personal power. Di sini ada the detail. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ada balance ya. Ini tentang keseimbangan. Saat ini kamu sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu ya, untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik. Ya artinya tidak lagi mengikuti ego, tidak lagi mengikuti ambisi, nafsu atau keinginan sesaat, tapi sudah lebih memikirkan untuk kedepannya, tentang masa depan, tidak hanya saat ini aja. Artinya kamu sudah berfokus untuk ke depan, bukan lagi tentang masa lalu. Karena bisa saja ya, kayak ada yang pengen balikan, ada pengen kembali sama kamu, ada yang menyesal, kayaknya menyesal udah nyakitin kamu atau udah ninggalin kamu. Ada ya yang seperti itu, kayaknya masih terobsesi dengan kamu, kayaknya nggak bisa lupain kamu, padahal dia yang ninggalin kamu. Ada yang seperti itu. Itu artinya seseorang yang egois ya. Tapi di sini kamu sudah tidak pakai hati lagi, tapi sudah lebih realistis dan sudah lebih logika. Ya berani melakukan penolakan, berani untuk mengatakan tidak jika itu nggak baik untuk kamu. Ya karena udah pernah dalam situasi yang terlalu bucin, selalu memaafkan, tetapi terulang dan terulang lagi. Tapi ya akhirnya kamu capek sendiri, yang pada akhirnya itu nyakitin diri kamu sendiri. Jadi kamu sudah tidak terobsesi dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, saat ini kamu berfokus kepada sesuatu hal yang positif, sudah lebih terbuka, tidak lagi ada yang kamu sembunyikan, sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri, sudah tidak lagi menutupi apapun tentang apapunnya yang terjadi di masa lalu, udah nggak peduli lagi, atau kamu sudah lebih berdamai dengan masa lalu dan memaafkan. Ya artinya jika seseorang dari masa lalu itu hadir,
minta maaf, maafin oke. Tetapi kalau untuk kembali menjalin sebuah hubungan kayaknya enggak. Karena kamu sudah lebih tenang saat ini, kamu sudah lebih damai saat ini. Sudah tidak ada yang nyakitin kamu, sudah tidak lagi dalam tekanan. Artinya kamu sudah lepas ya. Kamu sudah lepas. Dan itulah yang mungkin bikin seseorang kaget ya, atau mungkin nggak nyangka kalau kamu itu benar-benar bisa terlepas dari dia. Ada yang nggak nyangka. Tapi itulah sebuah perubahan ya. Kayaknya mental kamu itu ditempa dengan keterpurukan yang luar biasa dulunya. Ya mungkin pernah dikhianati, pernah diselingkuhi, pernah ada yang musuh dalam selimut juga, yang diam-diam pengen ngancurin hubungan kamu, kehidupan kamu. Ya artinya di sini kamu sudah lebih detail terhadap apapun. Nggak mau asal-asalan, nggak mau salah lagi. Kamu tahu apa yang ingin kamu tuju, arah kamu itu mau kemana kamu udah tahu. Tentunya dalam bertindak, kamu tidak mau lagi asal-asalan atau gegabah. Kamu sudah lebih lebih berpikir untuk ke depan. Oke, tidak lagi berpikir untuk saat ini aja. Kamu tidak lagi egois terhadap diri kamu sendiri. Kamu sudah lebih ngikutin ya hati, pikiran, logika, lebih realistis aja. Lebih menginginkan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Dan inilah yang bikin orang kaget, ternyata kamu sosok yang luar biasa yang gak bisa dipengaruhi dan dihancurkan. Oke, itulah sisi lain diri kamu yang mungkin orang gak pernah tahu. Saat ini kamu sudah lebih tegas dalam melakukan sebuah penolakan. Tentunya hal ini kamu lakukan untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun itu, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan untuk bisa untuk bisa lebih berani menghadapi apapun dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.